Nama saya Pambayan Adam Sedewa dengan dua teman saya yang bernama Afifudin dan Ahmad Rafai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transshipment dan assignment. Transshipment sebagai perluasan masalah transportasi, yaitu cara mengirimkan sejumlah barang dari sumber ke tujuan agar total biayanya minimum. Dalam bab ini dibahas masalah transshipment, yaitu pengiriman barang dari sumber ke tujuan melalui perantara atau jutian. Penyelesaian masalah transshipment adalah bagaimana mengatur pengiriman agar total biaya minimum seminimum mungkin. Penyelesaian dilakukan dengan cara mengubah masalah transshipment menjadi masalah transportasi dan kemudian menyelesaikannya dengan algoritma transportasi. Transportasi masalah transshipment ke masalah transportasi meliputi beberapa bagian, yaitu 1. Menyeimbangkan tabel penelitian apakah jumlah persediaan barang noda bertanda plus sama dengan jumlah permintaan noda bertanda minus. Jika sebelum sama, maka tabel harus diseimbangkan dengan menambahkan sumber dan tujuan semu. 2. Tentukan titik dan merupakan titik sumber, titik tujuan dan titik perantara. Titik sumber adalah titik yang dimana biasa mengirimkan barang dan tidak bisa menerima barang. Sebaliknya, titik tujuan adalah titik yang hanya bisa menerima barang dan tidak bisa mengirim barang. Titik perantara adalah titik yang bisa mengirimkan sekaligus menerima barang. 3. Tentu jumlah persediaan dan permintaan tiap titik. Dan terakhir, tentukan biaya pengiriman dari SI ke DC. Soal tidak seimbang. Sama seperti perincian masalah transportasi, kasus ini seimbang. Dalam masalah transshipment diselesaikan dengan cara menambahkan sumber tujuan semu. Biaya pengiriman dari sumber semu atau ke tujuan semu sama dengan 0. Kasus-kasus tujuan pada prinsipnya setelah masalah transshipment dijadikan tabel transportasi, maka semua kasus-kasus yang terjadi pada masalah transportasi juga berlaku pada masalah transshipment. Alternatif penyelesaian menjadi jika pada tabel optimalnya pada sel dengan nilai CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan 0. Alternatif didapatkan dengan cara memaksa sel tersebut menjadi basis diisi dengan kuantitas. Maka masalah terlebih dahulu dikembangkan ke masalah minimum dengan cara mengubah biaya pengiriman dengan negatif kecuali biaya sama dengan M yang tidak dinegatifkan. Pembaca dapat mencoba contoh 6.2 sampai dengan tempat dengan mengganti soal minimum menjadi soal maksimum. Sekian dari saya, akan dilanjut dengan teman saya. Teman yang merupakan kasus khusus dari masalah transportasi, di mana setiap sumber dan setiap tujuan hanya memiliki satu unit barang. Ini berarti bahwa setiap sumber hanya bisa mengalokasikan barang ke satu tujuan saja. 1. Permasalahan penugasan. Khusus penugasan lebih mudah dipahami dengan mengendalikan sebagai sejumlah pekerjaan ke sejumlah pekerjaan atau tujuan. Masing-masing pekerja dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan, tetapi dengan bobot, waktu, upah, dan lain-lain yang berbeda-beda. 2. Penyelesaian masalah penguasaan.
Masalah penguasaan juga dapat diselesaikan dengan metode transportasi. Untuk itu, paling sedikit harus ditambah M1 buah variabel semua. Permasalahannya adalah sejumlah perhitungan yang harus dilakukan relatif banyak untuk setiap iterasinya. Algoritma lain yang lebih sederhana dan sering dipakai adalah algoritma Hungarian. Menentukan penyelesaian visible awal. Algoritma untuk membuat penyelesaian visible awal adalah sebagai berikut. Dalam setiap baris, tentukan sel yang bobotnya terkecil. Kurangkan seluruh sel pada baris tersebut dengan sel yang bobotnya terkecil. Ulangi langkah 1 untuk setiap kolom dengan menyelesaikan 1 atau 2 langkah. Maka setiap baris dan setiap kolom tabel pasti tidak ada yang negatif dan memuat paling sedikit sebuah nol. Elemen nol inilah yang merupakan variabel basis. Uji optimalitas. Tutup semua variabel baris nol dalam penyelesaian visible awal dengan kombinasi garis horizontal dan vertikal sedikit mungkin. Merevisi tabel. Perhatikan sel-sel tabel hasil uji optimalitas. Ada 3 jenis sel. Jenis pertama adalah sel yang tidak tertutup garis. Semua sel tersebut pasti bernilai positif karena yang bernilai 0 pasti sudah tertutup garis pada pengujian optimalitas. Jenis kedua adalah sel yang tertutup dengan sebuah garis dan jenis ketiga adalah sel yang tertutup oleh perpotongan 2 buah garis horizontal dan vertikal. Sel jenis kedua dan ketiga pasti mengandung 0. Dalam merevisi tabel yang berpengaruh dan nilainya harus berevisi adalah sel jenis pertama dan ketiga. Revisi dilakukan dengan menambah variabel basis 0 dari sel jenis pertama dan kalau perlu mengurangi variabel basis dari sel jenis ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya. Nomor 3 yaitu kasus-kasus khusus. Nomor 1, kasus tidak seimbang terjadi jika jumlah pekerja tidak sama dengan pekerjaan sebelum menggunakan algoritma penugasan. Soal harus terlebih dahulu diseimbangkan dengan cara menambahkan sejumlah pekerja atau pekerjaan semu mana yang lebih sedikit hingga menjadi seimbang. Biaya pada sel semu sama dengan 0. Nomor 2, alternatif penyelesaian. Jika seperti pada masalah transportasi, alternatif penyelesaian dalam masalah penugasan terjadi jika terdapat lebih dari satu alokasi penugasan yang memiliki total biaya yang sama. Cirinya dapat dilihat pada tabel optimal yang memiliki elemen 0 tunggal pada semua baris kolom tersisa. Nomor 3, alokasi terlarang. Kadang-kadang ada suatu sel tertentu dalam tabel penugasan yang tidak mungkin diisi. Dalam aplikasinya misalkan ada seseorang pekerja yang tidak bisa mengerjakan salah satu pekerjaan. Untuk membuat agar sel terlarang tidak mungkin terisi, maka biaya pada sel terlarang dibuat sebesar-besarnya sehingga fungsinya adalah meminimumkan, yaitu dengan M sama dengan suatu bilangan positif besar. Nomor 4, fungsi maksimumkan seperti pada masalah transportasi bab 5. Untuk menyelesaikan fungsi yang memaksimumkan dalam masalah penugasan, soal terlebih dahulu dijadikan fungsi untuk meminimumkan dengan cara menegatifkan semua biaya. Terakhir pada assessment yaitu 4, masalah penjajah keliling atau traveling salesman problem. Masalah penjajah keliling dapat dinyatakan sebagai berikut. Diberikan beberapa masalah penjajah keliling dapat dinyatakan sebagai berikut. Diberikan beberapa kota dan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Seseorang hendak mengunjungi tiap kota tempat satu kali, dimulai dan diakhiri pada kota yang sama. Masalahnya adalah menentukan urutan-urutan kota yang harus dikunjungi sehingga
total jarak atau waktu yang ia tempuh seminimum mungkin. Terima kasih, sampai sampaikan apabila ada salah